Menurut Mardiasmo 2010, dalam Patrick Landau 2013, sesuai dengan sebutannya, pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh terbagi menjadi dua, yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 23, pajak penghasilan pasal 23 atau yang bisa disebut PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri (WPDN) atau bentuk usaha tepat yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak, sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 2 ayat 1. Subjek dan objek. Subjek, pihak penerima penghasilan atau pemberi jasa terbagi menjadi dua, yaitu 1. Wajib pajak badan dalam negeri, 2. Bentuk usaha tetap atau BUT. Pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa, 1. Badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08-PJ.4-1995. Objek. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK No. 141-PMK.02. Pemotongan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, saat pemotongan. Pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Yang kedua, saat berutang. Pada saat pembayaran. Yang ketiga, tempat pemotongan. Kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tidak diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Keempat, pembayaran pajak. Membuat ID billing, membayarkannya melalui bank persepsi, memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Surat pemberitahuan atau SPT, masa pajak penghasilan atau PPh pasal 23, yang pertama yaitu e-filing dan yang kedua formulir kertas. E-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Yang kedua, formulir kertas. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kedua, penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang keempat, penghasilan dari bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI. Yang kelima, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Yang keenam, penghasilan dari penyerahan hadiah atau undian. Yang ketujuh, penghasilan dari penyerahan jasa konstruksi. Bangunan, PPh final 10% dikali bruto, harta lainnya PPh pasal 23 2% dikali bruto, kendaraan darat PPh pasal 23 2% dikali bruto. Hadiah atau undian. Hadiah, lomba, penghargaan, pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Wajib pajak badan, PPh pasal 23 sama dengan 15% bruto. Wajib pajak luar negeri, PPh pasal 26 sama dengan 20% bruto. Wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 21 sama dengan pasal 17 dikali bruto. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Definisi, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mardiasmo 2011, fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan. Jangka waktu pelaporan SPT. SPT PPh tahunan PPh orang pribadi.
3 bulan setelah akhir tahun pajak. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara 14 bulan setelah akhir tahun pajak. PPh pasal 25, 15, dan 4 ayat 2 yang disetor sendiri. PPh pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 dan 15 yang dipotong. PPh pasal 22 yang dipungut oleh WP badan tertentu sebagai pemungut 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPNBM yang diterutang dalam satu masa pajak akhir bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Sarana dan batas waktu pembayaran pajak. SPT PPh tahun PPh orang pribadi sebelum SPT disampaikan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara hari yang sama dengan pembayaran barang. PPh pasal 25, 15, dan 4 ayat 2 yang disetor sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 dan 15 yang dipotong. PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut tanggal 10 bulan berikutnya. PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Sanksi bagi yang tidak melaporkan pajak harta dalam SPT. Pertama, PP 36 tahun 2017 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. PP tersebut juga mengatur denda bagi yang tidak melaporkan harta di SPT. Kedua, tarif PPh terhadap harta bersih wajib pajak yang belum dilaporkan atau terutang sebesar 25% bagi wajib pajak badan, 30% bagi wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% bagi wajib pajak tertentu. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 100.000. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak badan sebesar 1 juta. Sanksi administrasi untuk SPT masa pajak pertambahan nilai PPN sebesar 500.000 dan 100.000 untuk SPT masa lainnya. Sedangkan denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh. Yang artinya, jika ada telat bayar pajak hanya 10 hari, maka hitung waktu dendanya tetap 1 bulan tertentu. Sanksi administrasi berupa denda. Pertama, 500.000 untuk SPT masa PPN. Kedua, 100.000 untuk SPT masa lainnya. Ketiga, 100.000 untuk SPT tahunan PPh-OP. Dan yang keempat, 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan. Dan selanjutnya, sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk pertama, wajib pajak OP yang telah meninggal. Kedua, wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia. Yang keempat, BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kelima, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang keenam, wajib pajak yang terkena bencana diatur dengan Permenko. Ketujuh, wajib pajak lain diatur dengan Permenko. Yang delapan, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan. Dan yang terakhir, prosedur pembayaran denda pajak. Wajib mendapatkan surat tagihan pajak, lalu membayarkan telat pelapor ke bank atau kantor pos.